bosan ngebahas teori bisnis terus nih Jess. Iya. Pengen sesuatu yang segar nih Jess kita Jess di studio nih. Ya, kita bikin konten baru. Ya. Format baru. Format baru. Ngomentarin video-video yang terkait dengan bisnis kayak gitu ya. Atau motivasi bisnis. Ya. Kunci-kunci sukses. Kunci-kunci sukses. Apakah teori-teori mereka benar? Apakah pengalaman mereka itu bisa masuk akal buat kita? Yang viral-viral aja gitu ini. Iya. Video pertama. Lu kalau nggak bangun pagi, nggak bangun jam 5 atau jam 4 pagi, lu nggak bakal bisa sukses. Sebenarnya ada alasannya kenapa orang-orang kaya di dunia itu mereka punya habit atau rutin. Mereka tuh bangun bahkan sampai jam 3 pagi. Indonesia dinobatin jadi negara di Asia yang bangunnya paling pagi. Tapi kenapa kita nggak selalu paling produktif? Cerita CEO yang bangun pagi itu. Kebanyakan dari mereka bangun pagi itu biar bisa punya me time. Waktu untuk diri sendiri. Kalau di buku ini, termsnya itu less distraction. Kebanyakan orang sukses itu biasanya emang harus lebih dulu dibanding orang lain. Makanya kan ada pepatah the early bird gets the worm. Nah yang salah, mereka bukan bangun pagi biar bisa kerja lebih banyak, tapi mereka bisa ngebangun habit untuk yang tadi gue jelasin itu, naikin atau panasin mastery brainnya mereka ini. Kalau mayoritas dari kalian tuh bangun beres-beres langsung kerja, itu yang salah. Karena kesana kita langsung bangun terus langsung dihadapin sama tantangan, jadi otak yang langsung respon itu otak ancient brainnya. Sedangkan orang-orang yang bangun sebelum mayoritas orang itu mulai kerja, dia tuh jadi punya waktu yang less distraction, lebih sunyi, dan punya namanya sense of head start. Kita bisa lebih dulu daripada orang lain. Bangun pagi ini tentang bangun. Orang sukses katanya bangun pagi. Kebiasaannya ya? Iya. Bukan orang sukses. Kita juga bangun pagi. Sholat subuh. Iya. Mungkin gini. Bangunnya lebih subuh lagi. Lebih subuh lagi. Tahajud berarti ya? Iya. Itu yang kita tidak miliki. Oke, kalau mereka kan budaya di bar kan tadi bangunnya sebetulnya ada yang jam 9 gitu kan. Siang. Budayanya. Cuman orang-orang ini yang sukses bangunnya lebih pagi. Mungkin jam 6 gitu kan. Jam 6, jam 5 mungkin ya. Iya. Yang di mana itu wajar di Indonesia ya. Standar segitu pas standar gitu kan. Nah, di kita di Indonesia harusnya bangunnya ya jam 3 atau jam 2. Nah, benar. Sepertiga malam guys. Tahajud. Iya. Dan itu yang kita tidak miliki. Nah, cuman dari video ini dia bilang ini bangun pagi itu bukan untuk kerjanya jadi lebih lama. Tapi karena nggak punya waktu buat me time dia bilang. Iya. Kan tadi manasin dulu otak kayak gitu. Ibaratnya kalau mesin itu jangan langsung baru pagi-pagi dinyalain langsung digas. Panasin dulu lah 1 menit 2 menit gitu kan. Dulu tuh waktu saya kerja di Jakarta gitu. Pulang kerja, mandi, makan, tidur. Terus? Nggak nongkrong karena udah malam. Karena udah malam kan. Iya. Tidur aja lah, capek. Besok bangunnya kesiangan. Langsung mandi, langsung kerja lagi. Jadi gak ada jeda buat duduk dulu gitu. Ngelamun dulu gitu. Karena tidurnya aja sendiri tidurnya aja nggak diatur gitu ya. Karena saking pulang kerjanya kemalaman gitu. Pulangnya kemalaman, macetnya segala macamnya KRL wah. Tapi yang ini bisa dibantah. Apa tuh? Sama teorinya Pidi Baik. Apa tuh? Oke, rezeki kalau kita bangun pagi rezekinya dipatok ayam. Ya udah ayamnya saya makan gitu. Iya. Lanjut video kedua nih ya. Oke, apa nih? Ini beneran nih teman-teman. Gua sama bro kakaknya kan kita udah sering keliling-keliling ya. Iya. Dia setiap kali itu pasti ada ini. Ya, dia nggak makan nggak apa-apa, nggak minum nggak apa-apa. Laptopnya selalu dibawa. Mati dia. Kalau nggak ada cat dia mati. Jadi work life balance menurut gua agak sulit ya, karena untuk kalian mau jadi yang terbaik di suatu bidang ya perlu fokus bro. Gua kalau lihat orang gagal pasti kata-kata gini. Kalau orang misalnya gagal di bisnis ya, gua tanya, bro kenapa gagal? Oh, gua kurang fokus di A. Oh, gua kurang fokus di B. Pasti ada kata-kata kurang fokus nih. Gue kurang fokus di sini, sama kayak misalnya main basket. Kenapa kalah? Oh kurang fokus di sini. Kurang fokus. Jadi kalau teman-teman nggak fokus ya nggak bisa. Harus konsisten. Benar. Gimana nih? Tadi katanya work life balance ya? Ya. Work life balance agak sulit. Sulit. Emang sulit ya? Nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa. Tapi Ekot bawa katanya. asal bawa casan.
Bukan casan, itu chart itu. Oh, chart. Chart. Oh. Ini chart Bitcoin. Oh itu maksudnya. Chart Bitcoin, yang penting buat chart Bitcoin gitu. Oh. Gak makan gak apa-apa. Banyak yang gagal itu karena pasti alasannya kurang fokus gitu. Kurang fokus. Iya. Nah, salah satunya karena work life balance yang bikin kurang fokus. Oh gitu. Oh. Kalau Anda kehidupannya seimbang, maka Anda tidak akan fokus gitu. Iya. Karena Anda harus makan di jam tertentu, sedangkan ini harus melihat Bitcoinnya turun gitu. Atau gimana? Memang bertentangan dengan Gen Z sih, memang. Oh gitu. Apa namanya? Si work life balance ini kan kalau Gen Z kan pengennya kan healing. Oh gitu. Tidak terlalu ngoyo ya dengan kerjaan, yang penting kerjanya senang gitu. Nah, tapi untuk orang-orang kayak Timothy, terus ada lagi Panji gitu. Panji Pragiwaksono. Dia anti work life balance. Ini ya kayak si Rapi ya, istilahnya apa ya? Serapi Ahmad. Ya, Workaholic ya. Workaholic. Ya. Kalau Panji bilang tuh ini hidup dan kerja itu loncat di satu trampolin yang sama gitu. Oke. Hidup. Oh, di trampolin yang sama. Iya, jadi kita nggak bisa nih ngebedain. Sekarang kerja, sekarang ini, sekarang kerja, sekarang liburan, sekarang kerja, liburan, kerja. Kayak jangan gitu, kan dibilang gitu. Oke. Gimana? Gimana jadi bingung gue harus bilangin Gen Z atau sepakat dengan ini nih? Kalau menurut saya sih lebih baik work life balance. Lebih baik. Kalau menurut saya. Karena rezeki itu udah diatur. Oke. Karena sekeras apapun kalau belum rezekinya, belum takdirnya, percuma, nggak bakal nyampe. Bener. Mau work gitu. Oke, kata kuncinya adalah sampai lupa makan, sampai lupa minum gitu ya. Iya. Nggak apa-apa nggak makan, nggak apa-apa nggak minum. Anjir, kalau sakit gimana? Iya, itu. Anda punya duit banyak, tapi misalkan lidahnya nggak ada, kayak gitu kan, karena sakit misalkan. Ya. Gimana juga? Paling enak memang kita kerja di bidang yang kita sukai. Iya. Ya itu tengah-tengah lah, cari aman lah. Bener. Biar gak terlalu stres di kerjaan, nggak banyak healingnya gitu. Ya bener sih. Kan segala sesuatu harus seimbang gitu ya. Harus seimbang. Harus seimbang, bener. Mending pilih yang seimbang aja lah. Oke, ada video apa lagi nih, Jis? Lanjut ada owner living nih. Oke. Owner. Dia ngasih ini nasihat-nasihat, kita coba lihat. Semua teman saya yang sukses, semua orang-orang yang sukses, saya lihat dalam hidupnya itu nggak pernah ngeluh. Nggak pernah dia ngomong ngeluh lah apalah. Jadi orang-orang yang terus-terusan ngeluh, semua teman saya yang sukses, semua orang-orang yang sukses, saya lihat dalam hidupnya itu nggak pernah ngeluh. Singkat ya udah itu. Oh gitu. Jadi orang-orang yang terus-terusan ngeluh. Saya kira ada apa namanya? Lanjut ada. Ada lanjutannya. Ya gimana? Semua orang sukses nggak pernah ngeluh. Gak pernah ngeluh. Yang Gimana dia lihat ya menurut lu? teman-temannya. Nggak salah, Anda salah. Anda salah, Pak. Dia lagi ngeluh, Anda lagi nggak ada. Ya kemungkinan ngeluhnya nggak dikasih tahu. Iya. Tapi ada ini. Ada nasihat, tapi nggak tahu nih retos atau bukan. Katanya kalau misalkan rezekinya pengen lancar, nggak boleh ngeluh, nggak boleh menghina cuaca katanya. Nggak boleh menghina cuaca. Nggak boleh menghina cuaca. Kenapa? Itu siapa ya? Saya lupa Ustadz mana yang ngomong nggak boleh menghina cuaca. Itu sukses dari dia. Misalkan, aduh panas banget nih gitu. Oh. Ya hujan misalkan. Oh gitu ya. Ya dia bilang kalau misalkan ngeluhin cuaca katanya,
tiba-tiba yang tadinya mau ada rezeki gak jadi. Oke. Dia jawab sama ini nih. Oke, temannya semuanya sukses, nggak ada yang ngeluh ya? Ya, saya juga nyobain tuh yang ini, yang tadi yang nggak boleh ngeluh tentang cuaca. Susah. Ya maksudnya nggak harus selalu itu. Nggak harus tentang cuaca ya. Nggak harus tentang cuaca. Ya. Tidak harus selalu berkaitan dengan bisnis gitu. Masa sih nggak ada sama sekali ngeluh? Misalkan, aduh macet, misalkan gitu kan? Ya, itu kan ngeluh tuh. Iya ngeluh kan. Aduh kesandung, misalkan gitu kan. Aduh sakit atau apa misalkan. Aduh lupa nggak bawa jas hujan misalkan kayak gitu Ya. kan. Sekarang hujan, dia mengeluh terhadap saya kok lupa gitu Ya, gitu kan. ya. Pasti ada ngeluhnya ya. Iya. Manusiawi lah ya. Iya manusiawi. Gak mungkin sih gak ngeluh sih. Iya gitu. Teman-temannya gak mungkin gak ngeluh lah. Pasti ngeluh. Soalnya yang bukan tentang bisnis aja itu, yang cuaca saya cobain. Susah. Apalagi tentang bisnis kan. Wah kalian tadi gini kan gitu ngomongin gitu ya. Iya. Ya kecuali dia bilangnya mungkin ini apa namanya, tidak pernah mengeluh soal bisnis misalkan kayak itu mungkin. Ya. Gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman suka mengeluh? Berarti Anda tidak akan sukses. Oke, lanjut video berikutnya. Sukses itu tenang, bukan terlihat. Ya, banyak orang sukses, tapi hidupnya penuh tekanan. Karena sukses yang asli itu tenang, gak butuh pembuktian ke siapa-siapa. Dia gak butuh tampil, dia sibuk berkembang. Jadi, perlu diingat, sukses itu tenang, bukan terlihat. Biarlah hasil yang bercerita, bukan gaya. Kasih plus Jis. Sepakat dengan si bapak ini daripada si AA tadi. Tapi baca aja dulu Iya. Saya respect Jis. Dia nggak, meskipun belum hafal gitu ya, kelihatan banget dia baca. Tapi dia mencoba mengedukasi. ya. Ya gitu. Apalagi dengan backgroundnya yang seadanya gitu. Ya, ini di posan nih, kita nggak tahu akun aslinya nih. Belum tahu akun aslinya. Kayaknya banyak bapak ini ngasih tips. Kayaknya ya. Sepertinya ini. Nggak tahu nih, ini pertama kalinya saya lihat si bapak ini Saya nih. juga pertama kali nih, nggak tahu siapa. Kayaknya dia mau semacam konten quotes ya kayaknya sih. Coba tapi kalau kita bahas soal isi kontennya tadi. Ya, Sukses adalah tenang katanya. relate sih. Ya. Nyampe. Masuk ya? Masuk. Karena mudah digapai. Ketimbang sukses yang kaya itu susah. Kalau dia kan suksesnya tenang ya, gampang tenang. Ngopi pagi-pagi gitu ya, sambil liatin motor lewat di depan rumah juga tenang-tenang aja gitu ya. Bener-bener dibandingnya sukses itu harus punya 10 miliar misalkan. Nah, itu sangat sangat berat. Susah. Ditambah tadi kan dia bilang sukses yang kaya itu dia bilang penuh tekanan. Dan ini mungkin kehampaan kehampaan yang sering banyak orang ini keluhkan gitu ya. Ketika udah kaya, uang tidak menjamin kebahagiaan gitu. Benar. Sejatinya sukses adalah ketika jiwa kita bebas kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Nih bapak ini nyampe nih maksudnya. Ibaratnya dalam kondisi apapun, mau itu dalam kondisi punya uang 10 miliar ataupun kondisi dalam tidak punya uang 10 miliar gitu ya. Iya. Oke. Nah itu ya teman-teman ya, video-video yang kita lihat, Ya, kita reaksi, kita ya. komentarin. Ada yang kita sepakat, ada yang yang kita sepakati juga ada kayak gitu. Jadi happy aja lah ya. Ya, kita terinspirasi pik. Kalau teman-teman punya video-video yang berkaitan dengan ya tema-tema bisnis ataupun motivasi bisnis ataupun ekonomi kayak gitu Ya, boleh di tag tuh ke akun Kebun Desain, di IG ada, Twitter ada, ya silahkan. Nanti kita react. biar banyak nih referensi video kita nih. Bener.
Oke ya, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.